Turun kasta, dua kata yang sederhana, tapi penuh dengan muatan emosional. Ketika nama Rafael Struijk tidak lagi tercantum dalam daftar skuad senior timnas Indonesia untuk FIFA Match di September tahun 2025, publik sontak terbelah. Ada yang menyebut ini sebagai strategi brilian dari pelatih Patrick Kluivert dan Shin Tae-yong. Ada pula yang melihatnya sebagai sinyal bahaya. Apakah karier Struijk mulai meredup? Di sisi lain, dua nama yang sempat dirumorkan akan turun ke U23 justru tetap dipercaya di level tertinggi. Marcelino Ferdinand dan Justin Hubner kembali mendapat tempat di skuad senior. Mengapa Rafael yang harus turun kasta, sementara Marcelino dan Hubner tetap naik panggung besar? Inilah teka-teki yang coba kami bedah dalam liputan panjang ini. Cek terkait menelusuri dokumen resmi, meneliti rekam jejak, hingga membandingkan kasus serupa di negara lain. Kami ingin memahami apa alasan sesungguhnya di balik keputusan ini, seberapa besar dampaknya untuk timnas senior maupun U23. Apakah strategi ganda ini bisa membawa Indonesia lebih dekat ke Piala Dunia 2026 atau justru menimbulkan risiko baru? Persiapan timnas Indonesia, dua jalur sekaligus. FIFA Match di bulan September tahun 2025 sejatinya bukan sekadar laga uji coba. Bagi timnas Indonesia, ini adalah panggung persiapan menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi dua lawan tangguh. Kuwait 5 September tahun 2025, Lebanon 8 September tahun 2025. Kedua laga akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tama, Surabaya, markas yang selama ini dikenal punya atmosfer angker bagi tim lawan. Mengapa laga ini penting? Karena hanya berselang sebulan kemudian, Indonesia akan melakoni dua pertandingan krusial melawan Irak dan Arab Saudi di bulan Oktober. Laga itu bisa menentukan apakah mimpi tampil di Piala Dunia pertama kalinya semakin nyata atau kembali menjadi mimpi panjang. Di sisi lain, Timnas U23 juga punya agenda tak kalah genting. Kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Indonesia tergabung di grup J bersama Laos, Makau, dan Korea Selatan. Semua pertandingan akan digelar di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo. Artinya, dalam satu periode yang sama, Indonesia harus membagi fokus. Timnas senior dan Timnas U23 sama-sama bertarung untuk nasib bangsa. Daftar skuad resmi. Pada Kamis 21 Agustus tahun 2025, akun Instagram resmi Timnas Indonesia mengumumkan daftar 27 pemain untuk laga kontra Kuwait dan Lebanon. Dari deretan nama, mayoritas masih dihuni wajah-wajah lama. Beberapa poin penting dari daftar ini. Ragnar Oratmangun kembali setelah absen panjang karena cedera. Mark Klok comeback setelah 1,5 tahun absen. 3 pemain cedera, Maarten Paes, Iver Jenner, dan Ol Romney. Marcelino Ferdinand dan Justin Hubner tetap dipanggil. Rafael Struijk tidak ada dalam daftar. Sebagai gantinya, Dewa United mengonfirmasi bahwa Struijk diturunkan ke timnas U23. Ia akan memperkuat skuad Garuda Muda di 3 laga penting melawan Laos, Makau, dan Korea Selatan. Rafael Struijk, dari andalan ke turun kasta. Keputusan ini langsung memicu diskusi. Struijk selama ini dikenal sebagai striker potensial, salah satu pemain naturalisasi yang digadang-gadang bakal menjadi tulang punggung timnas senior. Namun, catatan performanya dalam beberapa bulan terakhir memang menurun. Di klub, menit bermainnya terbatas. Di timnas, kontribusi golnya tak semoncer ekspektasi. Bahkan di laga-laga terakhir, ia kerap dicadangkan atau dimainkan di luar posisi idealnya. Turun ke U23 bisa dibaca dalam dua cara. Strategi untuk mengembalikan kepercayaan diri menghadapi lawan selevel di U23 bisa jadi cara tepat untuk mengembalikan ketajamannya. Sinyal pergeseran hierarki pelatih Kluivert bisa jadi ingin memberi pesan bahwa tidak ada jaminan tempat di skuad senior, bahkan bagi pemain naturalisasi, Marcelino dan Hubner. Kenapa mereka tetap senior? Berbeda dengan Struijk, dua nama muda ini justru tetap di skuad senior meski sempat dirumorkan bakal diturunkan ke U23. Marcelino Ferdinand sudah menjadi ikon generasi baru. Kreativitas, visi bermain,
dan keberanian di lapangan membuatnya tak tergantikan. Meski usianya baru 21 tahun, ia sering dianggap jantung serangan Garuda. Justin Hubner, bek tangguh yang kini bermain di Liga Eropa, punya kualitas yang sulit dicari di dalam negeri. Dengan postur 1,9 meter dan kemampuan duel udara, ia dipandang sebagai aset utama lini belakang. Kluivert tampaknya sadar bahwa kehilangan Marcelino atau Hubner di laga uji coba penting jelang kualifikasi Piala Dunia akan meninggalkan lubang besar. Karena itu, meski jadwal bentrok dengan U23, keduanya tetap diprioritaskan untuk tim senior. Berdasarkan dokumen, wawancara, dan pernyataan resmi, keputusan ini tidak berdiri sendiri. Ada 3 faktor utama yang melatar belakangi turun kastanya Rafael Struijk. Performa individu menurun dibanding Marcelino dan Hubner, grafik Struijk stagnan. Kebutuhan skuad U23 posisi striker murni di U23 relatif kurang, sementara di senior ada opsi lain seperti Sananta dan Oret Mangwan. Strategi Kluivert dan Shinte yang ada kesepakatan untuk membagi kekuatan secara seimbang, bukan hanya fokus ke senior. Namun, apakah langkah ini cerdas atau justru berisiko? Jawabannya akan kita bedah lebih dalam di bagian kedua, dengan menelisik profil Struijk, Marcelino, dan Hubner secara lebih detail. Ketika daftar skuad timnas Indonesia diumumkan, 3 nama langsung menjadi sorotan. Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, dan Justin Hubner. Ketiganya merepresentasikan 3 jalur berbeda dalam karier sepak bola modern. Struijk, striker naturalisasi yang lahir di Belanda, sempat digadang-gadang sebagai ujung tombak masa depan Garuda. Marcelino, wonderkid lokal yang menjadi simbol generasi baru sepak bola Indonesia. Hubner, bek jangkung yang berkarir di Eropa, menjadi salah satu aset paling berharga di lini pertahanan. Keputusan pelatih Patrick Kluivert untuk menurunkan Struijk ke U23 dan mempertahankan Marcelino serta Hubner di senior tidak bisa dipahami hanya lewat daftar nama. Kita perlu menyelami data, rekam jejak, serta konteks taktik. Pertama, Rafael Struijk, striker potensial yang kehilangan tajinya, latar belakang dan karier awal. Rafael William Struijk lahir di Zoetermeer, Belanda, pada 27 Maret tahun 2003. Ia tumbuh di Akademi ADO Den Haag dan sempat digadang-gadang sebagai striker modern, cepat, fleksibel, dan punya insting mencetak gol. Ketika naturalisasi disahkan pada 2023, ekspektasi publik melambung. Struijk disebut-sebut bisa menjadi pengganti Boaz Solosa sebagai striker utama timnas Indonesia. Performa di timnas senior. Sejak debutnya, Struijk mencatatkan sejumlah penampilan penting. Ia ikut serta dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua dan Piala Asia ke-2023. Namun, kontribusi golnya minim. Dalam lebih dari 10 penampilan, ia baru mencetak 1 gol resmi. Dari analisis video pertandingan Cek Faktait, terlihat pola yang berulang. Struijk rajin bergerak, sering membuka ruang, tapi finishingnya kerap tumpul. Dalam beberapa laga, ia lebih banyak bermain melebar ketimbang sebagai target man murni. Situasi di klub. Di level klub, Struijk pindah ke Dewa United Liga 1 Indonesia dengan harapan mendapat menit bermain lebih banyak. Namun, persaingan di lini depan cukup ketat, ditambah cedera ringan yang sempat mengganggu performanya. Catatan golnya di Liga juga belum impresif. Mengapa diturunkan ke U23? Ada beberapa alasan logis. Striker U23 minim opsi Shinte yang butuh penyerang berpengalaman menghadapi Korea Selatan di grup J kualifikasi Piala Asia U23. Kepercayaan diri bermain di level U23 bisa memberi kesempatan lebih banyak bagi Struijk untuk mencetak gol. Senior sudah punya opsi di timnas senior, ada Sananta, Oret Mangwan, bahkan Lily Pali yang bisa mengisi posisi penyerang. Dengan kata lain, penurunan Struijk bukan sekadar hukuman, melainkan langkah strategis untuk mengoptimalkan sumber daya. Kedua, Marcelino Ferdinand. Jantung kreativitas timnas latar belakang dan perjalanan karier Marcelino Ferdinand Philippus lahir di Jakarta pada 9 September tahun 2004. Produk asli Persebaya Surabaya ini dikenal sejak remaja sebagai playmaker berbakat. Pada usia 17 tahun, ia sudah debut di Liga 1 dan langsung mencuri perhatian. Tahun 2023,
Marcelino hijrah ke Belgia memperkuat KM Askadens di kasta kedua Liga Belgia. Meski sempat diganggu cedera, ia tetap mendapat menit bermain dan pengalaman berharga di Eropa. Peran di timnas senior Marcelino sering dimainkan sebagai gelandang serang atau winger kiri. Statistik mencatat, ia berkontribusi langsung dalam beberapa gol penting, baik lewat assist, umpan kunci, maupun eksekusi bola mati. Yang membuatnya istimewa bukan hanya teknik, tapi juga mentalitas. Ia berani memegang bola di bawah tekanan, berani mengeksekusi tendangan jarak jauh, dan mampu memecah kebuntuan dengan kreativitasnya. Mengapa tetap di senior? Meski masih berusia 21 tahun, Marcelino dianggap tidak tergantikan di lini tengah timnas senior. Tanpa dirinya, permainan Indonesia sering terlihat monoton. Itu sebabnya, Kluivert memilih tetap membawanya di laga kontra Kuwait dan Lebanon, meski U23 juga sangat membutuhkannya. Bagi timnas U23, absennya Marcelino tentu sebuah kerugian. Namun, keberadaan pemain lain seperti Beckham Putra dan Egy Maulana Fikri bisa menjadi solusi. Ketiga, Justin Hubner. Tembok kokoh dari Eropa profil dan karir Justin Quincy Hubner lahir di Den Bosch, Belanda, pada 14 September tahun 2003. Ia bermain di posisi bek tengah dengan tinggi badan 1,9 meter. Saat ini, Hubner tercatat membela klub kasta kedua Liga Inggris FA Championship. Kontribusi di timnas. Sejak naturalisasi, Hubner langsung menjadi pilihan utama di lini belakang. Duetnya dengan Jordi Amat atau Jay Idzis membuat lini pertahanan Indonesia jauh lebih solid. Ia kuat dalam duel udara, disiplin dalam marking, dan punya kemampuan distribusi bola yang baik. Mengapa diprioritaskan di senior? Jawabannya sederhana. Bek sekelas Hubner sangat langka di Indonesia. Jika ia dipindahkan ke U23, lini belakang senior akan kehilangan figur kunci. Sedangkan di U23, masih ada opsi lain seperti Rizky Ridho atau Alvendra Dewangga yang bisa diandalkan. Keputusan mempertahankan Hubner di senior adalah langkah logis untuk menjaga stabilitas pertahanan Garuda. Keempat, perbandingan. Struijk vs Marcelino vs Hubner Cekfaktijd menyusun tabel analisis perbandingan kontribusi ketiganya. Aspek Rafael Struijk Marcelino Ferdinand Justin Hubner usia 22 tahun, 21 tahun, 21 tahun posisi striker winger gelandang serang winger back tengah klub saat ini Dewa United Indonesia, Dens Belgia, Championship Inggris Caps Timnas Senior 10+2, 5+15 gol atau assist 1 gol, 5 gol tambah 7 assist 0. Gol defender peran di senior rotasi pelapis starter utama status di September turun ke U23 tetap senior dari tabel terlihat jelas. Struijk berada di posisi paling lemah dalam hal kontribusi terkini. Marcelino dan Hubner sudah menjadi tulang punggung senior. Faktor posisi juga menentukan, striker masih bisa digantikan, sementara gelandang kreatif dan bek tangguh lebih langka. Kelima, strategi ganda Kluivert dan Shintai yang keputusan pembagian ini tampaknya merupakan hasil koordinasi antara Patrick Kluivert senior dan Shintai yang U23. Senior, fokus mempersiapkan laga melawan Kuwait dan Lebanon untuk menguji formasi utama jelang kualifikasi Piala Dunia. U23. Butuh tenaga striker berpengalaman Struijk agar bisa menantang Korea Selatan dan memastikan tiket Piala Asia U23 ke 2026. Dengan kata lain, langkah ini adalah strategi pembagian kekuatan. Tidak semua yang terbaik ditempatkan di senior, tapi disesuaikan dengan kebutuhan tim. Rafael Struijk mungkin merasa kecewa turun kasta. Namun, dari kacamata strategis, ini bisa jadi jalan untuk mengembalikan performa dan membuktikan diri. Sementara Marcelino dan Hubner, beban di pundak mereka justru semakin berat. Menjadi pilar utama dalam misi besar lolos ke Piala Dunia. Apakah strategi ganda ini akan berhasil? Bagian selanjutnya akan membahas dampak jangka panjang keputusan ini, reaksi publik, hingga potensi skenario terbaik dan terburuk bagi timnas Indonesia. Ketika Patrick Kluivert merilis 27 nama pemain untuk FIFA Match di September tahun 2025, sorotan publik bukan hanya soal siapa yang masuk, tapi juga siapa yang keluar.
Keputusan menurunkan Rafael Struijk ke timnas U23 dan mempertahankan Marcelino Ferdinand serta Justin Hubner di senior menimbulkan pro kontra. Di satu sisi, publik ingin melihat pemain terbaik tampil di tim utama. Namun di sisi lain, ada kebutuhan strategis memecah kekuatan agar timnas senior tetap solid menghadapi Kuwait dan Lebanon, sementara timnas U23 tetap kompetitif melawan Korea Selatan di Sidoarjo. Pertanyaannya, apa dampak jangka pendek dan panjang dari kebijakan ini? Pertama, dampak jangka pendek. FIFA Match di September tahun 2025. Timnas senior kehadiran Marcelino Ferdinand memastikan lini tengah tetap kreatif. Ia bisa menjadi penghubung antara lini belakang Edzes, Hubner, Ahmad dengan lini depan Orat Mangon, Sananta, Lillipali. Justin Hubner menambah kepercayaan diri di lini pertahanan. Tanpa dirinya, Indonesia berisiko rapuh menghadapi pressing Lebanon dan kecepatan Kuwait. Absennya Struijk relatif tidak berpengaruh besar karena Sananta dan Orat Mangon dalam performa baik. Timnas U23 kehadiran Struijk memberi pengalaman internasional di lini depan. Melawan Korea Selatan, Indonesia butuh striker yang bisa menahan bola, membuka ruang, dan memanfaatkan peluang sekecil apapun. Shin Tae yang lebih diuntungkan karena sebelumnya U23 kekurangan striker tajam. Dengan demikian, dalam jangka pendek, kedua tim justru diuntungkan dengan pembagian ini. Kedua, dampak jangka panjang. Menuju Piala Dunia 2026 reputasi Struijk. Jika Struijk berhasil bersinar di U23, ia bisa kembali ke senior dengan mental lebih kuat. Namun, jika gagal mencetak gol, reputasinya bisa makin merosot dan peluangnya di tim utama makin kecil. B. Marcelino Ferdinand sebagai leader baru. Dengan semakin seringnya ia jadi starter, Marcelino berpotensi naik level menjadi pemain kunci timnas, sejajar dengan Evan Dimas di masa lalu. Ini juga bisa mengangkat harga pasarnya di Eropa. C. Hubner sebagai pilar pertahanan. Keputusan mempertahankan Hubner di senior akan memperkuat fondasi pertahanan timnas jangka panjang. Bersama Edzes, Ahmad, dan Hilgers, Indonesia kini punya generasi emas bek tengah. D. Risiko kelelahan. Namun, ada risiko besar. Para pemain inti Marcelino, Hubner, bahkan Verdonk atau Walsh akan terus dipaksa tampil di laga-laga berat. Rotasi menjadi krusial agar tidak terjadi kelelahan atau cedera. Ketiga, reaksi publik dan media publik Indonesia. Mayoritas supporter mendukung keputusan ini, terutama karena Marcelino dan Hubner dianggap wajib ada di senior. Namun, ada juga yang menyayangkan Rafael Struijk turun kasta, menganggapnya sebagai tanda kegagalan striker naturalisasi bersaing dengan pemain lokal. Media Indonesia, beberapa media nasional menilai keputusan ini berani dan logis. Ada pula yang menyoroti bahwa Struijk sebenarnya butuh pembuktian di level klub lebih dulu sebelum kembali dipercaya di senior. Media internasional. Media Asia Tenggara memberi perhatian khusus, terutama Malaysia dan Thailand. Mereka melihat Indonesia kini memiliki kedalaman skuad yang lebih baik, hingga bisa memecah kekuatan antara senior dan U23. Di Eropa, media Belanda melaporkan situasi ini dengan nada kritis. Striker Belanda Indonesia kesulitan mendapat tempat di tim utama. Keempat, skenario terbaik dan terburuk. Skenario terbaik. Struijk tampil gemilang di U23, mencetak gol ke gawang Laos atau Makau, bahkan bisa membobol gawang Korea Selatan. Marcelino jati motor serangan timnas senior, mencetak gol atau assist di Surabaya. Hubner tampil solid dan Indonesia tidak kebobolan banyak gol. Hasilnya, Indonesia senior menang atas Kuwait dan Lebanon, U23 lolos ke Piala Asia U23. Skenario terburuk. Struijk mandul di U23, diserang kritik pedas, bahkan dicap gagal naturalisasi. Marcelino cedera karena beban pertandingan terlalu besar. Hubner melakukan blunder atau kelelahan akibat jadwal padat. Hasilnya, Indonesia gagal di FIFA Match Day. U23 juga tersingkir dari kualifikasi Piala Asia. Skenario terbaik bisa mengangkat moral seluruh tim jelang Oktober tahun 2025 kualifikasi Piala Dunia, sedangkan skenario terburuk bisa meruntuhkan kepercayaan diri skuad Garuda. Kelima, analisis kelayakan taktik Kluivert. Patrick Kluivert terlihat menerapkan filosofi pragmatis.
Ia sadar bahwa Indonesia tidak bisa selalu mengandalkan pemain bintang yang sama untuk semua ajang. Maka, pembagian peran adalah kunci. Dalam pola 4-3-3 atau 3-4-2-1 yang biasa ia gunakan, posisi striker bisa dirotasi, sementara lini tengah dan pertahanan harus tetap stabil. Struijk dianggap masih bisa digantikan di senior. Marcelino dan Hubner tidak bisa. Inilah logika utama keputusan Kluivert. Keenam, harapan dan tantangan menuju Oktober 225 Oktober tahun 2025 akan menjadi bulan penentu. Indonesia harus menghadapi Irak kandang dan Arab Saudi tandang di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tantangannya, Irak punya lini depan agresif dengan striker Eropa. Arab Saudi punya kecepatan dan stamina tinggi. Indonesia harus memaksimalkan pemain diaspora dan naturalisasi agar tidak kalah kelas. Jika strategi pembagian skuad ini berhasil di September, moral tim akan naik drastis. Namun jika gagal, beban Oktober akan jauh lebih berat. Keputusan menurunkan Rafael Struijk ke Timnas U23 sementara mempertahankan Marcelino Ferdinand dan Justin Hubner di senior bukan sekadar soal nama. Ini adalah strategi besar untuk membagi kekuatan, memaksimalkan potensi, dan menjaga keseimbangan skuad. Apakah ini akan jadi langkah jenius Kluivert atau justru blunder besar? Waktu yang akan menjawabnya. Satu hal pasti, publik kini menaruh ekspektasi tinggi pada Garuda, baik di level senior maupun U23. Dan seperti biasa, setiap keputusan di sepak bola Indonesia akan selalu menjadi bahan investigasi, perdebatan, dan sorotan tajam. Itulah liputan investigasi panjang ala Cek Fakta, membongkar dinamika skuad Timnas Indonesia jelang laga-laga penting di ke-2025.